sama Mas Hendy 2015. Itu pun drama dulu, Kang. Drama apa lagi? Drama ya? lagi. Sudah. Pastinya lah dalam kondisi saya single parent punya anak 1. Iya. Ini Mas dia Hendy masih perjaka ya? perjaka, ya benar. Orang tua mana yang mau menyerahkan anaknya sama janda Saya beranak baca tuh di 1? buku ini. Dia udah sanggup nih seorang cowok nih ya, seorang pria udah sanggup gitu ya, udah layak nikah lah gitu. Tapi gak nikah. Itu saran buat mereka kayak gimana? Si jomblo. Apa? Sarannya, saran terbaiknya berhenti nyari jodohnya. Ayo loh, ini beda nih tipsnya nih, berhenti nyari jodohnya. Berhenti nyari Terus jodohnya. pendapat tentang poligami. Karena kan tadi sebenarnya teteh menikah dengan seorang pria yang dia sudah menikah gitu kan. Iya. Terus gimana nih? Pendapat tentang poligami. Nah sekarang saya masuk ke segmen ini teh tentang Al-Quran ya. Karena yang saya tahu Teh Iba ini kan dulu, karena saya sekedar informasi buat teman-teman, saya kemarin pernah perjalanan spiritual journey dengan beliau, dengan teman-teman dari PPA ya. Dan yang saya perhatikan, karena saya dulu di belakang gitu ya, Teh Iba ini kemana-mana pasti hafalan Quran, baca Quran, murojaah, itu luar biasa banget. Nah ini siapa yang nanya kepo nih ya, mungkin juga penasaran di teman-teman. Ada gak sih sosok menginspirasi Teh Ibah sehingga akhirnya memutuskan aku udah deh dekat sama Quran, aku pengen ngafalin Quran, aku pengen menjaga Quran, gak hanya sekedar menghafal ya, menjaga, mengimani, mengamalkan gitu. Ada gak sosok yang menginspirasi? Orang tua kah atau misalkan siapa gitu, mungkin saya nggak tahu. Sosok yang menginspirasi ya. Saya mungkin lebih ke arah ini ya, para penghafal Quran di Gaza, Kang. Saya itu kalau ngelihat mereka anak-anak kecil yang udah hafal Quran terus tiba-tiba mereka meninggal misal dalam kondisi dibom atau apa, terus mereka meninggal dalam kondisi senyum, itu udah cukup bikin saya benar-benar nangis luar biasa. Ya Allah, iri banget gitu. Nah jadi saya pengen bisa kayak gitu, bukan bisa meninggal gini, tapi pengen bisa bareng Quran, megangin Quran terus lah dalam kehidupan saya. Saya iri sama setiap orang yang benar-benar Al-Quran itu dalam kehidupannya udah kayak menyatu gitu sama dirinya. Saya yang Kang Dewa ceritain bahwa barengan Quran itu masih berusaha, Kang. Masih berusaha terus gitu. Jauh lagi balik lagi, terus kayak gitu. Belum istiqomah itu gitu. Tapi berusaha. Insyaallah. Dan setiap orang yang mau jadi hafiz Quran gitu, dan saya rasa orang-orang muslim biasanya menjadikan sebagai salah satu target spiritualnya gitu ya, menjadi seorang hafiz gitu. Itu pasti banyak tantangan Teh. Ya, itu pasti listnya hafiz Quran, tapi tantangannya kan luar biasa. Nah, dari pengalaman Teh Iba sendiri tantangannya itu apa? 3 lah top tantangan gitu yang sering dialami, dirasakan apa aja selama ngapalin? Tantangannya mau lebih mengutamakan apa dulu? Mana yang mau dijadiin prioritas? Karena pasti banyak banget godaan-godaan yang lain. Kayak misal dari awal baru mau masuk pesantren tahfiz. Pertama, saya sibuk mau nyari kuliah dong. Ya. Kan dulu sempat menjadi dokter. Iya, dokter. Benar. Udah keterima di kedokteran UII waktu itu. Sama Abi disarankan untuk masuk ke pesantren tahfiz. Jadi mau nggak mau di situ saya ngelepasin kedokteran. Dan itu beratnya kan lumayan, Kang. Saya sempat menganggap kedokteran lebih keren daripada hafiz Quran. Hafiz Quran mah semua juga bisa lah. Begitu doang gitu. Nggak mungkin. Hafiz Quran mah begitu doang. Padahal pas sudah dijalanin, ya ampun. Kayaknya terlalu meremehkan. Butuh banget keistiqomahan, disiplin itu mesti banget sih. Berarti prioritas ya? Harus jadiin prioritas, jangan dijadiin dikasih sampingan. Waktu sisa-sisa atau sampingan. Gak bakalan bisa kayak gitu. Tapi bisa gak Teh? Apa sih? Bagi mereka yang sibuk nih ya, orang-orang sibuk mungkin hariannya tuh kerja apa segala macam. Bisa gak sih sebenarnya dengan waktu yang mungkin cuma sejam 2 jam, dia tuh bisa hafal Quran gitu kan, terus bisa dikatakan yang namanya ngafal tuh mungkin ngafal tuh cepet ya, yang beratusnya kan nempel aja tuh gitu kan, menempel. Itu mungkin gak sih orang sibuk bisa kayak begitu? Mungkin, udah banyak kan contohnya kan. Mungkin para ibu rumah tangga yang hafal Quran, ada orang-orang kantor yang hafal Quran, ada dokter yang hafal Quran, ada. Bahkan saya kemarin di tempat saya murojaah ya, di Usmani, saya ketemu ibu-ibu usia 60 tahun. Dia hafalan dengan sangat enaknya. Bu udah hafal berapa juz? 15 juz. Waduh, saya dulu gitu ya. Luar biasa. Jadi bisa, sangat bisa, tapi harus dibalik mindsetnya.
saya bukan yang lain baru ini. Ya, saya bukan guru yang ngafalin Quran, tapi saya penghafal Quran yang jadi guru. Ya gitu. Saya adalah penghafal Quran yang jadi ibu rumah tangga. Saya adalah penghafal Quran. Nah, kalau kayak gitu berarti waktu kita kegiatan-kegiatan lain tuh hanya berputar aja. Iya, betul. Berputar setelah ngafalin Quran duluan. Ya, sekarang tipsnya tuh buat teman-teman yang sekarang mungkin bercita-cita juga pengen jadi seorang hafiz atau hafiz Quran gitu ya. 3 ya tipsnya. Apa tuh tips supaya bisa nambah hafalan gitu ya, sama mempertahankan murojaah, muzakarah, apalah istilah-istilahnya itu. Itu gimana tipsnya? Tips pertama apa? Yang paling penting ya niatin karena Allah. Oke, niatnya dulu, niatnya karena Allah. Kalau niatnya nggak karena Allah bisa orang gimana? Kalau niatnya nggak karena Allah bisa, saya pengen jadi penghafal Quran biar terkenal misal. Saya pengen jadi penghafal Quran, karena niat-niat dunia gitu. Iya, pengen dilihat orang. Nah, itu. Hebat itu ya. Niat-niat itu mesti disingkirin, diganti sama saya ngafalin hanya karena Allah. Karena kan keutamaannya banyak banget ya. Nah, niatin karena Allah itu yang paling pertama, kan itu akan jadi energi. Ngafalin Quran tuh ada up and down-nya. Nah, pas lagi down, balik lagi ke niatnya. Iya. Kalau niatnya nggak cukup kuat, nggak akan bisa bikin balik lagi ngafalin lagi. Nah, itu. Allah kedua. Nah, yang kedua, cari lembaga tahfiz terdekat. Jangan sendirian. Ini yang sendirian bukan yang sendirian jomblo ya. Iya. Videografer jomblo jangan sendirian berarti bisa nggak kalau misalkan saya ngafalin Quran, saya gak punya guru, gak punya tempat murojaah gitu. Sangat tidak disarankan. Tidak Tidak disarankan. Hampir sama sih, saya pernah nanya ke beberapa hafiz gitu ya. Kan kalau bisa menghafal Quran mending kayak nyari orang, nyari tempat. Cari gitu. guru. Bisa mungkin guru yang bisa kalau nggak suka rame-rame private gitu, bisa. Tapi harus ada guru. Ya, harus ada guru. Cari lembaga tahfiz tuh udah banyak sekarang. Banyak banget sekarang. Tinggal kita mau bergerak nyari dan ya. Lagi-lagi balik lagi ke energinya tadi. Mau serius gak lo? Prioritas ya. Kan kalau di Usmani misalnya, saya kan murojaah di sana. Di sana itu hanya seminggu sekali setorannya. Tapi kan otomatis nyiapin untuk hafalannya kan dalam waktu di luar itunya. Seminggu sekali selama 2 jam. Programnya. Selama 2 jam, oke. Asik kan ya? Bisa kan? Bisa banget. Buat orang yang sibuk. Harusnya bisa ya. Buat orang yang sibuk bisa itu. 2 aja masa nggak bisa ya? 3 apa yang ketiga? Nah, itu lembaga ya. Terus yang ketiga, lebih ke komitmen dirinya ya sih. Komitmen. Kalau kita udah bersungguh-sungguh pengen itu, walaupun kita udah ikut ke lembaga sebagus apapun, kalau kita nggak ada komitmen sama diri kita sendiri nggak bisa. Jadi harus ada jadwal harian, jadwal. Berhubungan dengan ini, strateginya gitu teh, dalam sehari kan 24 jam tuh. Iya. Teteh pasti kan bangun tidur, ada aktivitas, ada harus nyiapin buat suami juga, anak segala macam. Nah itu gimana? Berapa jam sehari? Kapan aja gitu kan? Untuk nambahkah atau justru malah ngulang? Ini teknis-teknis sih. Nah, gimana tuh? Berarti ini termasuk di poin ketiga ini ya? Iya, di poin ketiga. Ya, jadi ini hari-harinya kesehariannya gini. Kalau mau nambah hafalan sehari nggak usah banyak-banyak. Satu halaman aja. Misal. Atau mau kurang dari itu pun nggak apa-apa. Yang penting kan ngafal ya. Ngafal. Tapi disarankan ya 1 halaman itu. 1 halaman dihafalin, diulang sebanyak 5 kali. Dihafalin sampai lancar ya, sampai udah bisa nutup Quran. Nah, begitu udah selesai diulangin sebanyak 5 kali dalam sehari. Diulang dalam 5 kali dalam sehari. Selama sepekan. Selama sepekan untuk hafalan itu. Untuk hafalan di halaman tersebut. Selama sepekan diulang. Selama sepekan. Kan besoknya harus nambah lagi. Besoknya nambah lagi. Jadi si hafalan tersebut akan diulang sampai berapa kali ya selama seminggu itu kan? Berarti berapa? 5 kali 7? Iya, 35 kali. Iya. Dipakai dalam sholat. Wah, bener. Ini strategi kan 5 kali sehari. Allah tuh udah sholat ini lagi apa? Ya. Sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya banyak kan di hafalannya. Makanya penghafal Quran tuh nggak boleh jauh-jauh dari namanya sholat duha, sholat qiyamulail, karena di situ saatnya murojaah justru. Iya. Nah, jadi kalau selama ini bingung nambah hafalan tapi kok kayaknya nggak kepegang, berarti murojaahnya kurang banyak. Nah itu. Berarti bisa dikatakan begini nggak sebenarnya untuk mengingat muzakarah atau murojaah itu nggak harus ada sesus baca gini gitu ya? Bisa aja pas sholat gitu? Iya, tuh. Baca gitu ya? Murojaah. Ya, poin apa lagi ya? Itu tadi ya. Itu baru untuk hafalan nambahnya. Nambahnya. Nah murojaah kan udah sekalian tadi ya selama sepekan itu.
Nah itu baru kalau hafalan-hafalan baru nanti dikumpulin, kan tadinya cuma satu halaman digabungin jadi 1/4 juz, dipakai pas lagi qiyamul lail. Ajib kan? Qiyamul lail setengah berapa juz qiyamul lail pakai hafalan itu udah lebih gampang karena kan udah diulang selama seminggu tuh ya. Iya betul, pasti nempel. Udah nempel kalau kayak gitu. Dan lebih ringan kan? Lebih ringan. Coba dipraktekin. Sekarang udah ada tuh. Udah Quran kan sekarang ada Quran hafalan udah banyak ya. Kayak gininya kan. Kalau selama ini saya cocok setelah mencari-cari Quran yang cocok ada satu. Mantap. Banyak tips yang berhubungan dengan hafal Quran. Berarti juga kita udah dapat banyak ya. Nanti teman-teman bisa digali lagi ya. Nah sekarang saya pengen masuk ke bagian tentang buku ini teh ya. Mungkin judulnya juga teman-teman udah bisa memprediksi ya, perjalanan pembuktian cinta. Berarti intinya adalah bagaimana seorang nusaibah bisa menemukan cinta sejatinya. Cinta sejatinya ini bukan nyanya suaminya sebenarnya. Nya Allah gitu ya. Pembuktian cinta ke Allah. Ada Quran dan terhadap baru yang ketiga mungkin suaminya. Jadi suaminya bukan nomor 1 coy. Lu jangan nomor 1. Nah, maksudnya kita sekarang masuk ke studi kasus teh ya. Banyak kan sekarang tuh orang tuh tidak bisa dipungkiri ya, problematika cinta gitu kan, namanya wanita perempuan tuh itu naluriah banget gitu. Nah, menyikapi orang-orang kayak sekarang yang dalam artian misalnya ya, dia udah dia udah sanggup nih, seorang cowok nih ya, seorang pria udah sanggup gitu ya, udah layak nikah lah gitu. Tapi gak nikah, itu saran buat mereka kayak gimana? Si jomblo apa? Sarannya, saran terbaiknya berhenti nyari jodohnya. Ayo loh, ini beda nih tipsnya nih, berhenti nyari jodohnya. Berhenti nyari jodohnya, nyari Allah. Nyari Allah, berarti itu yang saya alamin Bang. Ya, ini kayak curhat ya. Kan gitu, begitu saya ngotot harus jadi sama yang ini, nggak jadi. Semakin ngotot, makin nggak jadi. Karena memang ya nggak gitu kan. Allah nyiptain kita nikah bukan untuk ketemu sama si jodoh, tapi supaya kita makin bisa deket sama Allah, jadi ibadah gitu kan. Wasilah aja. Wasilah. Begitu akhirnya saya waktu itu kan hijrah ke Tanjung Pinang, benar-benar memperbaiki diri. Saya jadi yang tadinya nggak ada puasa Daud jadi puasa Daud, yang tadinya nggak qiyamul lail jadi qiyamul lail. Benar-benar saya abdikan hidup saya untuk Allah. Ibadah saya perbaikin, jodohnya didatengin loh. Bapaknya yang tadinya nggak setuju, tiba-tiba suatu hari, kamu mau nikah? Ngomong ke mas saya, ini mas ini cerita mas saya. Berarti bapaknya Randy nih? Iya. Ya udah, nanti kita lamar habis lebaran gitu. Padahal dulu nggak setuju? Wah nggak setuju banget. Kok bisa ya? Luar biasa. Sampai kita ada kali ya 1 tahun apa setengah tahun gitu nggak setuju itu, benar-benar ngotot nggak setujunya tuh sampai marah-marah gitulah. Oh gitu. Sampai ya kayak gitu banget ya. Baru setelah itu benar-benar kan Allah yang punya hati kan, dibalik langsung. Dan ternyata begitu saya udah nikah, saya tahu bapak rajin banget baca Qurannya. Gitu, rajin baca Qurannya, sholatnya kejaga banget. Allah aja harus digituin dulu gitu. Iya. Mungkin bapak tuh meragukan, ini siapa yang mau dinikahin, ini nggak kenal, nggak tahu gitu. Jadi ya Allah yang gerakin lah. Itu tips terbaik bagi para jomblo. Cobain ya. Jangan kejar jodohnya ya. Kejar Allah. Kejar Allahnya, deketin. Nanti kalau kita udah dekat sama Allah, kebutuhan kita dipenuhi. Udah pantas, Allah kasih langsung. Luar biasa ini. Lu asik-asik diam aja ya. Gitu tuh. Nah sekarang teh kondisinya adalah apakah sama treatmentnya ketika misalkan seorang wanita yang sudah berusia lanjut katakanlah 30 ke atas gitu ya, tapi juga belum nikah gitu. Karena ada loh ya beberapa orang yang kayak begitu. Apa yang perlu dia lakukan? Apakah sama juga? Karena bedanya seorang pria mungkin secara dohirnya itu bisa mencari gitu teh. Ini dah nikah deh, ngelamar gitu ya. Kalau cewek kan masa kumaha gitu. Rada gimana gitu. Iya, paham. Nah itu gimana? Gimana ya? Kalau yang kayak gitu di sini lebih ke arah jangan-jangan itu justru ujian dari Allah. Karena terkadang Allah ngasih ujian cuma pengen ngelihat gimana respon kita kan. Mau ngomel-ngomel, mau nggak terima, atau mau kayak gimana nih? Betul. Ditungguin sama Allah mau ngasih respon kayak gimana nih gitu kan. Kalau responnya kita akhirnya udah benar, udah sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang nggak mungkin dengan gitu ya. Ada yang akhirnya menikah di usia 40 tahun, menikah di usia 45 tahun gitu. Jadi tips bagi para akhwat-akhwat yang sudah berumur tapi belum juga menikah, coba selesaikan permasalahan di dalam dirinya, belajar untuk menerima kondisi. Saat kita justru udah bisa menerima kayak cerita tadi kan, justru jadi Allah kasih dengan caranya yang tidak disangka-sangka, predictable ya. Gitu Kang. Insya Allah. Nah, ini rada sensitif pertanyaan sebaiknya. Aduh.
pendapat tentang poligami. Karena kan tadi sebenarnya Teteh menikah dengan seorang pria yang dia sudah menikah gitu kan. Terus gimana nih? Pendapat tentang poligami. Jadi berbeda dengan sebelum menikah ya. Kalau sebelum menikah saya pikir poligami ya nggak apa-apa selama istri pertamanya setuju, karena kan saya langsung ngalamin ya. Iya, maksudnya gitu. Makanya saya tanyakan gitu Teh. Kalau yang belum nikah nih, ya nggak apa-apa. Itu kan Rasul juga. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang bagi yang sudah pernah mengalami gitu. Selama istri pertamanya setuju itu syarat penting. Itu sampai nggak dapet, siap-siap hancur rumah tangganya. Itu udah kejadian berapa kali kan? Banyak kisahnya. Jangan sampai jadi kayak nikah lagi tuh karena pelarian gitu. Sedangkan istri pertama terlunta-lunta dan malah nggak ridho atas itu bahaya banget. Nah, setelah menikah saya jadi punya pandangan baru. Apa yang berbeda? Menikah poligami itu benar-benar hal yang berat banget. Itu sebagai istri kedua? Sebagai istri kedua. Oke. Kan orang image-nya istri kedua itu perebut rumah tangga, perusak rumah tangga orang, perebut suami orang kayak gitu. Kalau ada orang yang mau dijadiin istri kedua misalnya, cobalah berpikir lagi dan benar-benar kuatin hati, karena ini pesan buat si cowoknya atau si ceweknya nih? Ceweknya istri keduanya nih. Jadi jangan cuma karena ini orang kaya nih misal terus akhirnya udahlah nggak apa-apa, Islam juga nggak bolehin. Coba lagi-lagi cek istri pertamanya setuju apa enggak. Terus pikirkan lagi, sanggup nggak nerima nanti segala macam cibiran orang itu tuh pasti kenanya ke istri kedua. Itu jadi harus difikirkan berulang-ulang lagi, dan otomatis jangan sampai nggak melibatkan Allah pada saat prosesnya. Kalau kan banyak tuh contoh poligami baik juga kan ada ya Kang ya, poligami kayak contoh siapa Ustaz Arifin Ilham mungkin itu kan baik-baik aja gitu. Harusnya pernikahan itu kan membawa keberkahan, bukan malah menambah kemudorotan ya. Kalau menikah itu poligami itu harus menambah berkah justru harusnya. Jangan malah jadi musibah. Pikirkan lagi, bahkan untuk laki-laki yang berniat menikah lagi. Sekarang saya kesel banget nih kalau sampai ada orang yang lagi bercanda, laki-laki nih gitu ya. Ngomongnya tentang nikah lagi antum gini-gini. Jadi kayak karena gue tahu dulu gimana gitu ya. Segampang itu ya nggak bercanda itu tuh nggak segampang itu. Saya sempat ada obrolan gini sama teman saya. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah, nggak punya anak kan? Nikah lagi sama Siti Hajar. Coba ujiannya macam apa? Disuruh naruh istrinya jauh gitu. Terlantarin gitu ya. Sekelas Nabi ya, itu sama Allah diujinya kayak gitu. Apalagi kita yang manusia biasa, tahan nggak sama ujiannya? Kalau misalkan bisa tahan, insya Allah dong. Kalau tahan sama ujiannya, siap, iman udah kuat, lanjutkan. Nah sekarang, tadi kan sebagai istri kedua tuh, kalau misalkan ya, sebagai kalau sudut pandang istri pertama gimana? Sudut pandang orang sebagai istri pertama ini nggak seadanya gitu ya. Itu kebayangnya gimana sih merespon melihat seorang istri kedua, gimana suaminya gimana? Kira-kira aja karena kan gitu terjadi. Saya sih itu. Lagi-lagi mesti dilihatnya pakai kacamata iman sih ya, jangan pakai kacamata manusia. Cemburu banget pasti. Saya ini tipe yang sangat-sangat cemburu ya. Manusiawi lah ya. Pencemburu ya. Tapi kalau imannya ada sih insya Allah nggak akan sampai bikin gimana gitu. Balik lagi ujung-ujungnya pasti balikin lagi ke Allah. Saya ngelihat apa? Ada satu teman saya di poligami kan, dan dia sendiri yang bilang rasa cemburunya tuh kayak tuh sama Allah tuh dibantu untuk bisa nggak terlalu gimana gitu, kayak teredam dengan sendirinya. Ya itu poligami, salah satu contoh poligami yang baik sih mungkin ya. Dan kalau memang pengen ya harus belajar kayak gitu. Cuma ya pasti ya itu pernikahan dengan satu istri aja udah paham kayak gimana kan ya, apalagi dua ya kali lipatkan aja. Dan belum lagi ditambah dengan ujian lain-lainnya tambahannya. Nah sekarang saya masuk ke pribadi dan keluarga ya. Sekarang kan kita udah menikah dan bersama Kang Randy berarti kurang lebih di 4 tahun ya? Dari 2015 mau 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Apa arti suami bagi saya itu? Jadi dalam hal ini suami sebagai Reza Randy. Masya Allah. Satu hal dia kan dulu ini potong dulu ya. Dia kan dulu tidak habis Quran. Kenapa tiba-tiba jadi mau gitu kan? Pasti kan secara ego. Katanya kalau mau depanin ego gitu ya. Siapa gue mau hafal gitu ya.
Jadi dulu saya emang benar-benar yang termasuk strict banget sih ya. Gue pesantren, laki-laki yang jadi bener kan berarti? Terbukti kan? Laki-laki yang harus jadi suami saya ya minimal lu pesantren lah gitu kan. Iya. Dulu kayak gitu, tapi begitu saya keluar dari pesantren, saya gabung sama orang-orang umum dan ternyata lebih banyak banyak juga ada loh orang-orang yang dia nggak pesantren tapi dia bisa mempraktekkan justru lebih baik dari orang pesantren. Amalnya gitu ya? Iya. Jauh lebih bisa mengamalkan dibandingin orang lebih banyak teori. Di situ saya baru sadar, bahkan saya sampai terkagum-kagum sama teman-teman saya begitu saya keluar. Oh, sholatnya malah lebih bagus ya. Nah, terus apa lagi? Muamalahnya lebih cakep gitu, lebih bisa menjaga dan nggak ngerasa kepinter. Iya. Jadi artinya tidak semua orang yang bukan yang nggak pesantren itu barang gajul gitu. Bahasanya apa bahasa gajul? Brother gitu. Iya, berarti baik juga banyak sebenarnya. Baik banyak. Dan Reza Randy berarti bukan orang pesantren, bukan? Bukan orang pesantren. Kalau baca bukunya dulu saya sempat ngeremehin banget kan dia suka. Saya bilang, "Pahan ikhwan kayak gitu, ikhwan jadi-jadian gitu." Jadi sempat meremehkan. Sampai akhirnya berubah. Dari saya pribadi berubah, Mas Hendy-nya juga berubah, dan akhirnya kan ada PPA ini juga kan. Waktu itu sempat ngeremehin juga awal-awal ada PPA tuh 2014 ya. Gitu ya. 2014 PPA Reza Randy mau ngomong apa tuh orang gitu ya. Karena tahu jelek-jeleknya teman kan. Kan teman ya. Mau ngomong apa tuh orang, remehin banget gitu. Pas akhirnya ikut kelasnya, saya duduk, ngomong lah dia di depan, kataku, wah ini orang udah berubah gitu. Kan kerasa ya, benih-benih muncul. Berubahnya tuh bukan cuma sekedar ini, rasa tuh nyampe beda gitu. Udah nggak kayak sebelumnya yang kayaknya tuh terlalu, kayaknya lebay gitu lah, ikhwan lebay. Iya. Itu di situ udah berubah tuh di situ. Nah sekarang 3 karakter yang menggambarkan seorang Reza Randy apa aja? Reza Randy, sabar. Sabar, saya seneng banget sama sabarnya dia. Insya Allah, kalah saya. Saya sering diadem-ademin gitu. Kalau lagi saya lebih emosi. Lebih sabar dia? Iya, saya lebih emosi. Kelihatannya saya lebih sabar. Ya, Anda tertipu. Kedua. Ya, itu sabarnya dan baik banget. Baik banget, kadang baiknya itu sampai nggak mikirin diri sendiri gitu. Hanya untuk bisa membahagiakan orang lain. Iya. Tuh, baik. 3. Sabar, baik. Dan yang ketiga, semangat dia untuk fokus ke Allah. Kalau saya lagi ngedown ngelihat dia, jadi tersemangati lagi ya. Itu 3. Nah, Teh, Reza Randy kan itu sosok muda yang jadi trainer, penulis juga, ustadz juga bisa dikatakan walaupun dia gak ngaku diri ustadz gitu kan. Apa tuh suka dukanya apa? Kan cowok tuh kan wah gitu kan. Masya Allah. Ini kayak sehat ya. Gimana respon sebagai seorang istri? Mantap. Ini dari sebelum nikah sih dilemanya. Ya kan? Ini trainer yang suka banyak. Ya kan? Iya, betul. Jadi waktu itu saya sempat agak trauma mau menikah. Saat mau menikah itu sempat trauma. Saya bilang gini sama Umi saya, Umi, buat apa nikah kalau ujungnya malah tersakiti lagi gitu. Aku ngalamin pernikahan pertama kayak begitu. Aku ngelihat orang lain menikah kayak gini, kayaknya agak takut gitu mau nikah lagi. Umi sih cuma nenang-nenangin, tapi akhirnya saya ketemu sendiri jawabannya. Saya bilang gini, ya Allah, ujian macam apapun yang akan saya terima setelah nanti saya menikah lagi, saya cuma minta satu aja. Saya kan udah pernah ngelewatin yang kayak gitu-gitu kan. Saya minta satu dan ya Allah, jangan tinggalin saya. Seberat apapun selama saya barengan sama Engkau, gak akan bisa ngelewatin itu gitu. Itu satu sih. Nah sekarang selama sama hidup dengan Kang Reza Randy gitu ya, kan tadi ya doa supaya ujiannya apa namanya, ya nggak apa-apa lah ujian kasih, asalkan Engkau terus bersamaku, aku terima gitu ya. Apa ujian yang paling berat dalam hal apa yang bisa membuat apa ya? Itu menjadi pelajaran lah buat teman-teman bahwa di luar sana tuh mungkin orang ngira ujiannya kayaknya paling berat gitu. Cerita ada yang lebih berat gitu kan. Nah, gimana cara nyikapinnya? Nah, itu dari Teteh Thaibah sendiri selama dengan Kang Reza Randy, ujian apa yang paling berat yang dirasakan? Baru sebentar sih ya. Banyak yang lebih berpengalaman. Ujian apa ya Kang ya? Kan ada orang tuh cowok yang diuji karena harta, tahta, cinta, gak akan jauh tuh. Sempet kalau saya nih cemburuan.
Itu saya ngontrol cemburu. Dari situ saya berusaha banget untuk ngontrol cemburu. Kadang tuh cuma ada di pikiran kita doang gitu. Kejadiannya nggak ada kayak gitu. Di situ banget sih. Karena alhamdulillahnya saya ngafalin Quran, jadi harus ngulang hafalan, punya kewajiban. Jadi begitu setiap saya makin dekat lagi sama Quran, saya makin bisa mengendalikan cemburu. Makin saya jauh, cemburunya makin membabi buta. Apalagi waktunya juga kan ada spare waktu buat mikirin itu akhirnya kan. Itu dia. Kalau misalkan sibuk sama Quran nggak sempet mikirin kayak gitu-gitu kan. Ya itu satu. Ini pasti ya orang-orang istri-istri yang punya suami public figure. Mungkin Teh Wiwin merasakan? Teh Wiwin. Ya kayak gitu Kang. Jadi kita mesti sadar-sadarnya. Jangan meletakkan cinta ke suami melebihi kecintaan ke Allah, ke Rasulnya, ke jihad di jalannya. Surat Al-Baqarah, Taubah surat 9. Catat tuh. Oke Teh, sekarang pertanyaan terakhir, mungkin 3 terakhir ya. Apa impian seorang Nusaibah ya Teh Ibah yang sampai sejauh ini belum tercapai? Apa ya? Dan ingin dicapai pastinya. Apa impiannya? Pingin bisa istiqomah barengan sama Quran. Ini belum tercapai loh ya. Pingin bisa istiqomah bareng Quran, meninggal dalam kondisi benar-benar lagi jagain Quran, mungkin 30 juz itu sih. Mungkin 30 juz. Jadi saya pengen jadi penghafal Quran di mata Allah, bukan di mata manusia gitu. Pengen harus juga dipamerkan kan sebenarnya. Pengen diakuin gitu sama Allah, penghafal Quran dan pengamal Quran. Saya nggak cukup puas jadi pengamal, ngapalin doang belum ngamalin ya. Tapi kalau udah ngamalin, apalagi kalau hafal, keren banget. Saya terobsesi batu, pengen jadi. Nah, sekarang Teh, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kan di luar sana tuh banyak orang-orang yang dengan segala problematikanya tuh wanita ya. Ada yang dengan entah tadi suaminya yang mungkin dia selingkuh, entah itu dia poligami, entah dia dihubungi anaknya masalah segala macam masalah. Semua masalah tuh. Pasti cewek itu banyak masalah gitu. Nah, apa pesan seorang Nusaibah gitu ya kepada teman-teman penonton semua ini video ini? Entah itu berupa motivasi, pesan, message apapun itu untuk menguatkan mereka. Bahwa sebenarnya mah gitu ya. Wanita tuh luar biasa lah gitu. Itu gimana pesannya apa? Langsung ke kamar aja gitu. Wanita luar biasa ya Kang ya. Ya. Jadi pesan sih dari saya gini aja. Allah tuh nggak mungkin nyiptain kita begini-begini aja. Pasti Allah udah ciptain kita tuh dengan satu bakat, satu alasan kenapa kita harus hadir di dunia ini. Jadi buat perempuan di luar sana, sayangin diri sendiri. Tiap kita punya potensi, jangan sampai akhirnya ngelihat yang lain kok kayaknya lebih hebat gitu. Kok dia begini. Kamu juga hebat, temuin itu dalam diri. Tapi cara nemuinnya mesti benar. Cara nemuinnya deketin Allah, ikutin apa yang Allah mau, nanti akan Allah bantu dikeluarkan potensi terbaiknya apa. Allah kasih ladangnya. Kamu tuh ternyata di sini gitu ya. Untuk jadi ladang dakwahnya, misal yang bisa masak, ladang dakwahnya lewat masak bisa. Atau mungkin kayak misalkan Bu Septi Penny Wulandari, dia jadi pakar rumah tangga, pakar ibu ya, Institut Ibu Profesional. Ibu rumah tangga bisa profesional juga gitu. Nah, itu sama Allah udah disiapin, tinggal kita nyari di dalam diri kita, kenalan sama diri sendiri dengan kenal sama Allah. Demikian teman-teman percakapan antara saya dengan Teh Ibah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari segi kehidupannya, kisah cintanya, dan juga proses bagaimana beliau bisa berjuang untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Sungguh luar biasa banget ya. Jadi intinya kalau misalkan saya simpulkan sih ya, Teh Ibah ini sosok yang secara hati kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya sekedar menempatkan suaminya cinta itu di atas segalanya. Ini buku ini perjalanan pembuktian cinta bukan yang sekedar perjalanan pembuktian cinta dia kepada suaminya, kepada anaknya, bukan ya, tapi perjalanan pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi urutannya adalah nomor 1 itu cinta sama Allah ya. Nomor 2 adalah cinta sama Al-Qur'an ya, membersami Al-Qur'an seterusan. Yang ketiga baru cinta kepada makhluk-makhluknya ya, suami, anak dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah Teh, sekarang kita masuk ke sesi nilai kehidupan. Jadi dalam hidup ini mau gak mau dan suka nggak suka, kita seringkali dibentrokan dengan nilai-nilai yang sama-sama kita anggap penting ya. Antara suami dan anak yang sama-sama penting kan, kadang dibentrokin gitu. Antara keinginan ego pribadi dengan keinginan orang tua dibentrokan ya.
Dan sekali lagi di sesi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini hanya sekedar simulasi kebayangan gitu ya. Kalau ini dibentrokan, itu teteh milih mana? Dan bukan berarti harus kejadian gitu ya, jadi simulasi aja. Jadi caranya adalah dengan cara teteh nanti menjawab pertanyaan saya secara spontan. Beberapa pertanyaan akan saya tanyakan alasannya. Siap teteh? Jawabnya dengan cepat. Harta atau cinta? Cinta. Cinta sih. Soleh atau ganteng? Soleh. Walaupun ganteng ya. Soleh. Soleh dulu ya, soleh. Oke, menjadi penulis atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baca Quran atau dengar murotal? Baca Quran. Baca Quran. Murojaah atau nambah hafalan? Murojaah. Murojaah ya, lebih utama. Alasannya kenapa teh? Ngejagain hafalan yang ada jauh lebih penting. Bahkan lebih enak nanti dipakai buat hafalan pas lagi sholat, ya kan? Iya. Daripada nambah hafalan tapi nggak kepegang. Nggak kepegang, betul ya. Tapi kalau nambah hafalan kepegang itu bagus sih. Iya, berarti murojaah itu luar biasa ya. Itu harus dijaga banget iya. gitu. Oke. Di tempat sakit atau di tempat hutang? Ini sesuatunya nggak enak ini. Pertanyaan dua-duanya nggak enak. Kok Ini milih mana? berat ya? Iya kan? Apa ya? Hutang. Di tempat hutang. Ya, di tempat hutang. Oh, salah saya juga. Keluarga berantakan atau bangkrut miliaran? Waduh. Bangkrut miliaran mungkin. Miliaran ya, keluarga lebih utama lah ya. Jadi ibu yang baik atau istri yang taat? Istri yang taat. Kenapa alasannya? Istri milik suaminya. Anak milik suami. Anak ya Kalau punya ini. suami taat, anak kalau itu ya. Oke, terakhir. Berat nih. Ada apa nih? Suami menikah lagi atau hafalan Quran hilang? Suami menikah lagi, hafalan Quran hilang nggak? Aida, ya nikah lagi lah kan. Nikah lagi ya. Ya hafalan Quran hilang itu tuh itu banget. Beratnya ke bawah-bawah sampai mati. Oke, sip teh, makasih teh. Oke, jadi sebelum itu memang dia teman kecil. Dari kecil tuh berantem mulu memang, masih kecilnya sama dia. Makin gede kesini kok kelihatan kok makin manis ya. Dan disitulah muncul cinta-cinta monyet lah ya saat itu. Sampai ke tahap mungkin tadi Mbak udah cerita dia dipaksa menikah. Dan saat itu ibunya itu nelfon saya dan Randy ini udah agak ke SMP, SMF ya, SMA itu saat itu. Randy kalau memang serius sama Ibah cepetan dilamar sebelum dia dinikahin sama orang lain. Saat itu karena saya hitungannya masih belum dewasa alias bocah saat itu ya, dan masih belum banyak kali-kali kehidupan saat itu. Jadi jawabnya masih belum siap. Iya Bu, saya tanyakan ke orang tua saya dulu. Saat SMA itu atau SMF saya farmasi, saya langsung tanya ke orang tua walaupun saya sendiri belum begitu yakin bisa bangun rumah tangga, tapi ya saya berani aja nanya. Dan dijawab sama orang tua ya, kamu belum pantas lah untuk nikah saat itu. Ya gimana ya, saya cinta tapi nggak bisa memiliki dan dia mau dinikahin rasanya gimana gitu kan. dan dia sempat ngontak saya, Mbak Iba itu sempat ngontak saya, tapi pakai karena dia anak pesantren ya, kalau saya kan bukan orang pesantren, jadi dia itu ngontak terus ngode gitu loh, intinya minta dinikahin. Ngode dengan saat itu lagi booming film KCB, Ketika Cinta Bertasbih yang ke-1 gitu ya, atau yang kedua ya, pokoknya yang ada Fadil, dia sama siapa ya, Tiara itu dipaksa nikah, dan dia ngomong begini, kalau ada KCB 3 kan KCB cuma sampai 2 kan, kalau ada KCB 3, kalau kamu jadi Fadil, kamu mau ngapain? Mau nyerahin Tiara ke temen kamu, atau kamu mau memberanikan diri untuk nikahin? Saat itu karena saya nggak peka sama kode ya, saya pikir cuma nanya film kan gitu. Jadi saya jawab, kalau saya jadi Fadil, saya ikhlasin. Kesini-sini dia baru nyubit saya, dulu ikhlas, kayak gampang ngomong ikhlas ya. Nah dari situ ternyata dia ngabarin dinikahin sama orang, dan akhirnya saya harus mengubur cinta saya ke Mbak Iba karena dia udah punya pasangan juga. Kesini tapi ya namanya itu susah dilupain ya, tapi saya berusaha ngelupain karena udah punya orang. Tapi ya sampai suatu hari saya lagi baca buku kitab Ahli Kalam depan rumah, bayangin coba, tadinya sayang udah mulai lupa, tiba-tiba lewat depan rumah
dengan kondisi perut lagi gede. Kalau Anda jadi saya gimana kira-kira? Lewat, ya Allah kenapa muncul lagi sih gitu kan. Dan ketika makin ngedenger dia punya kisah hidup yang luar biasa, muncul iba lagi, dan akhirnya ada keputusan nggak bisa udah cerai gitu ya, karena cerai mati saat itu. Muncul harapan lagi, muncul apa ini jodoh saya ya, dibikin kayak gini dulu sama Allah ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap memilih Mbak Ibah. Kenapa? Karena saya bukan ngelihat dia kehidupannya kayak gimana, tapi saya ngelihat penjagaan akan Quran dan cinta ke Allahnya, itulah yang membuat saya milih dia. Satu, dia itu udah kayak speaker Quran. Dia terus konsisten sama hafalan Quran ya, nggak di motor, nggak di mobil, nggak di kasur, nggak di mana, hafalan Quran mulu. Ini yang membuat saya tuh ya nggak bisa kemana-mana lah ya, dikunci sama itu. Yang kedua, dia bukan hanya menghafal, tapi dia merenungi ayat-ayatnya, dan bukan hanya merenungi, tapi dia berkaca dengan dirinya sendiri, yang membuat akhirnya dia menemukan bahwa ada konektivitas antara Allah, Quran, dan dirinya sendiri itu. Membuat akhirnya masuk ke karakter ketiga, orangnya nggak neko-neko, karena dia, saya ibaratin bidadari surga lah, tempat tinggalnya di surga, jadi nggak pengen nama dunia, dia nggak neko-neko. Ini ya. Say, terima kasih sudah mau terus bersamai, sudah mau menjadi penguat dalam hidup aku, dengan sikap kamu, dengan diemnya kamu, dengan bagaimana kamu merespon semua yang terjadi. Ini sedikit banyaknya, bahkan banyak nguatin aku dalam kondisi-kondisi saat lagi sulit saat itu, dan membuat aku yang tadinya kepikiran bagaimana dengan keluarga, dengan respon kamu, jadi aku nggak kepikiran dengan ketakutan akan keluarga. Kenapa? Karena kamu udah siap untuk jalanin baik kondisi senang maupun susah. Makasih.